Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 12 hingga ayat 28. Dibuka Alkitabnya dari Kejadian 37 ayat 12 hingga ayat 28, beginilah firman Tuhan. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya, mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan suatu kisah yang sangat luar biasa dari seseorang yang bernama Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Ya. Jadi Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Di dalam firman Tuhan, Yakub
bisa dikatakan atau disebut juga dengan Israel. Adik-adik sekolah minggu tahu tidak? Siapa-siapa saja sih anak-anak dari si Yakub? Ada yang tahu? Ya, mungkin nanti adik-adik sekolah minggu boleh tanya sama guru-guru sekolah minggunya. Kalau aman, ada lagunya. Lagunya seperti ini. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad, Naftali, dan Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Kita coba sekali lagi. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad, Naftali, dan Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Anaknya ada 12. Dan Yusuf adalah salah satu dari anak si Yakub. Nanti yang ke-13 ada lagi anak perempuan si Yakub. Namanya siapa? Namanya adalah si Dina. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana saudara-saudara si Yusuf tadi yang Amang sebutkan tadi, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad, Naftali, dan yang lain sebagainya itu, mereka berencana, mereka bekerja sama, mereka ingin melakukan hal yang tidak baik kepada si Yusuf. Ya. Mereka tidak suka kepada si Yusuf. Mereka benci sama si Yusuf. Kasihan ya teman-temannya, adik-adiknya. Siapa di sini yang benci sama abang kakaknya? Ada? Siapa di sini yang menyayangi adik kakaknya, abangnya? Ya, kita semua harus sayang kepada adik, abang, dan kakak kita, dan juga teman-teman kita. Tetapi, ya, si Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi si Yusuf tidak tahu ini. Itulah sebabnya ketika si Yakub memanggil si Yusuf, Yusuf sini dulu. Apa itu Pak? Coba lihat dulu abang-abangmu. Coba lihat dulu saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan domba. Yang sedang menggembalakan domba di sana. Coba lihat dulu. Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana keadaan domba-dombanya? Apakah baik-baik saja? Siapa? Kata si Yusuf. Kemudian si Yusuf pergi ke tempat yang dikatakan oleh ayahnya si Yakub. Setelah sampai di sana, loh, kok nggak ada ya? Kemana mereka ya? Kemudian dia bertanya kepada seseorang yang berada di sekitar itu pada waktu itu. Pak, permisi mau tanya. Ada ngelihat saudara-saudaraku tidak? Yang sedang menggembalakan domba-domba. Oh, kalau tidak salah, mereka pergi ke daerah yang namanya Dotan. Ya, apa namanya? Dotan. Ya. Kemudian Yusuf pergi ke sana. Kemudian lihatlah dari jauh. Oh, di sana rupanya saudara-saudaraku, abang-abangku, kata si Yusuf. Sementara abang-abangnya ini, ya, sini dulu. Nanti kalau si Yusuf datang, kita bunuh saja dia. Ya, kita bunuh saja dia. Kita masukkan ke dalam sumur. Kita bilang nanti sama bapak kita si Yakub, kalau bahwasannya si Yusuf ini dimakan, diterkam hewan buas. Ya. Mereka merencanakan hal yang tidak baik kepada si Yusuf. Mereka ingin berbohong kepada ayahnya, si Yakub. Kemudian datang si Ruben. Janganlah. Kita campakkan saja dia ke dalam sumur ini. Tapi jangan apa-apakan dia, kata si Ruben. Kemudian dicampakkanlah si Yusuf ke dalam sumur. Tetapi sumurnya tidak ada air. Kosong ya. Karena pada waktu itu memang tempatnya tidak ada air. Kemudian mereka makan.
lagi asik makan, kemudian si Yehuda saudaranya bilang gini, "Oh, di sana banyak pedagang. Ada pedagang yang menjual dagang-dagangannya, barang-barangnya pergi ke Mesir. Ya sudah, daripada si Yusuf kita biarkan di sumur, kita tidak dapat apa-apa. Ya udah kita jual saja si Yusuf ini. Kita jual saja, kemudian kita dapat uang." Ya. Dan mereka semua setuju. Lewatlah pedagangnya dengan naik unta. Kemudian mereka bilang, Pak, sini, kami mau jual ini. Ya, jadikan dia budakmu. Jadikan dia hambamu. Jadikan dia pembantumu. Si pedagang menerima si Yusuf, kemudian diberikan uang 20 sikal perak. Kasihan ya teman-teman ya. Kasihan kali si Yusuf. Yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang, yang seharusnya dia mendapatkan perhatian, tetapi dia dijahati, tetapi dia diperlakukan tidak baik sama saudara-saudaranya. Ya, ini adalah contoh yang kurang baik ya teman-teman ya. Adik-adik sekolah minggu, kalau mempunyai saudara, ada abangnya, ada kakaknya, ada adiknya, sayangi mereka. Ya, sayangi mereka. Kalau misalnya dikatakan, "Kak, bantu ya." Atau kakaknya bilang, "Adik, bantu kakak ya, bantu abang ya." Harus saling membantu. Kalau kita yang bersaudara, kakak, adik, abang, saling mengasihi, saling membantu, saling mendoakan, saling menolong di tengah-tengah keluarga, tentu orang tua kita akan senang dan bahagia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan senang ketika anak-anaknya hidup rukun, hidup saling mengasihi, hidup di dalam damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Memang adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca selanjutnya nanti di rumah, ya, ternyata walaupun si Yusuf ini diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ternyata ketika dia sampai di Mesir dan dalam proses yang panjang, ternyata Tuhan menyertai si Yusuf. Ternyata Tuhan mempersiapkan si Yusuf menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau adik-adik baca nanti di rumah, keadaan yang tidak baik tadi ternyata melalui kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan diubah Tuhan menjadi hal-hal yang baik dan positif melalui kehidupan si Yusuf. Jadi adik-adik sekolah minggu juga mudah-mudahan bisa hidup meneladani bagaimana si Yusuf tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan yang mampu mengubah hal yang tidak baik menjadi baik oleh karena kasih dan kuasanya. Amin. Tuhan memberkati.